tempatnya. Siapa yang tidak sekolah tadi? Rafael dengan Ivan. Semua sikap. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk keyboard. Sebelum memulai, kita akan sama-sama membuat kesepakatan kelas. Kira-kira supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik, apa yang boleh atau tidak boleh kita lakukan? Tidak boleh berjalan. Katakan berbicara. Tidak boleh berjalan. Tidak boleh berjalan. Belajar. Nah, kita tulis kalau di dalam kelas harus duduk di tempat duduk supaya tidak jalan-jalan. Apalagi tidak boleh bermain. Jadi kita tuliskan di dalam kelas itu tempat untuk belajar. Apalagi Tidak boleh mengganggu teman. tidak boleh mengganggu teman. Kita tuliskan jangan mengganggu teman. Sopan. Sopan dalam berbicara, sopan dalam bertingkah laku, sopan dalam banyak hal. Kalau misalnya semua yang anak-anak sampaikan tadi, terus ada salah satu kesepakatan yang dilanggar, apa yang mau dibuat? Menerima hukuman. Setelah ini disepakati, coba angkat tangan. Setelah ini disampaikan, ada yang kurang setuju, angkat tangan. Yang setuju angkat tangan. Baik, turun tangan. Jadi semuanya sudah setuju untuk kesepakatan yang kita buat. Nah, sebelum melangkah lebih jauh ke pembelajaran, di sini Bapak mau memberikan beberapa pertanyaan. Silahkan jawab di buku sesuai yang kalian tahu. Kalau tidak tahu, jawab saja. Ini hanya pertanyaan awal untuk melihat apakah anak-anak paham dengan ini atau tidak. Langsung menjawab. Nah, sekarang Bapak mau meminta kalian untuk anak-anak untuk dapat mengamati gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Amati gambar di bawah ini. Jangan dulu menjawab, amati dulu gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Amati. Sekarang yang mau jawab angkat tangan. Kegiatan apa yang ada pada gambar? Angkat tangan. Kodileo? Penjualan. Perdagangan. Ada lagi lain? Jual buah-buahan. Ada lagi? Penjual sayur. Ada lagi? Ternyata di kedua gambar ini ada kegiatan yang namanya menjual. Kegiatan apa? Menjual. Apa yang dijual di sini? Buah-buahan, sayur-sayuran. Apalagi? Bahan dapur dan sebagainya. Sekarang Bapak mau tanya, sebelum lanjut di sini, siapa yang pastikan orang Timor tidak asing lagi dengan kegiatan seperti ini? Sepanjang jalan Raya Tomohon ke Manado, terkhususnya yang ada di Kelurahan Timor, di jalan depan sana, kegiatan-kegiatan apa yang berkaitan dengan ini yang dilakukan oleh masyarakat? Jual buah-buahan. Jual buah-buahan. Lagi? Jual apa? Sayur-sayuran. Makanan. Siapa yang ada anggota keluarga atau orang tuanya melakukan kegiatan itu di depan sana? Angkat tangan. Angkat tangan. Tidak masalah angkat tangan. Ternyata di kelas kita ini ada 3 teman kita yang keluarganya melakukan aktivitas ini. Sekarang Bapak tanya ke 3 teman kita tadi. Coba berdiri, Bapak mau tanya. Menurut kalian bertiga,
apakah patut kalian bertiga itu bangga dengan orang tua yang bekerja menjual ini atau tidak? Bangga. Kita harus bangga dengan pekerjaan yang dilakukan oleh keluarga kita atau anggota keluarga kita, atau bahkan orang tua kita yang melakukan kegiatan seperti ini. Sekarang coba amati gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Ada kegiatan apa di sini lagi? Jual sayuran. Sekarang Bapak mau menceritakan. Sebelum itu, Bapak mencoba bagi dalam kelompok. Jadi ini kan sudah dalam kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang di belakang kelompok 3. Jadi ini memang kalau kelas kita sudah langsung dibagi dalam bentuk kelompok. Sekarang coba dengarkan, ini Bapak mau kasih satu masalah dan kalian akan diskusikan di kelompok masing-masing. Di gambar ini kita ambil contoh salah satu teman kita, tapi bukan Bapak bilang ini adalah teman kita, tapi kita ambil contoh. Namanya Marvel. Marvel melakukan kegiatan menjual sayur seperti ini di depan, di jalan besar. Dan ada satu temannya lagi melakukan kegiatan seperti ini, melakukan kegiatan seperti yang tadi. Nah, teman yang satunya itu perempuan, namanya Kristi. Jadi ada dua, ada Marvel dan Kristi. Nah, di gambar tadi menjelaskan bahwa hasil penjualan dari Marvel itu tidak terlalu banyak. Sampai tadi kelihatan dia di situ apa? Sedih, tidur, apalagi? Terlihat lelah, menangis, dan sebagainya. Karena mungkin sudah hampir 1 minggu penjualannya tidak terlalu banyak. Sedangkan ini warungnya Kristi. Coba perhatikan. Setiap hari warungnya Kristi ini menghasilkan keuntungan yang cukup banyak. Kita kembali lagi, amati baik-baik. Ini Marvel, lihat sedia sampai mengantuk karena mungkin tidak ada pembeli yang datang. Ini gambarnya warung Kristi. Ternyata warung Kristi setiap hari mendapat keuntungan yang lumayan keuntungannya. Apakah ada perbedaan antara Kristi dan Marvel? Nah, sekarang Bapak mau tanya, kalian diskusikan dalam kelompok. Ini ada 2 pertanyaan. Bisa dijawab langsung di kelompok masing-masing. Mengapa hasil penjualan dari Marvel dan Kristi berbeda? Padahal mereka menjual barang yang sama, yaitu sayur dan buah. Pertanyaan pertama. Kedua, apa ada perbedaan antara Marvel dan Kristi? Sekarang diskusikan dengan kelompok masing-masing, jawab di kelompok masing-masing. Diskusi, silakan diskusi dengan teman-teman. Bapak kembali ke gambar tadi, atau mau tulis dulu jawaban pertanyaan ini? Hafal? Baru Bapak mau kembali ke pertanyaan ke gambar tadi. Sekarang kita kembali ke gambar. Ini yang Kristi, amati baik-baik. Sudah? Sekarang yang Marvel. Sudah. Silahkan jawab pertanyaan ini. Ini yang Kristi, ini yang Marvel. Sudah? Soal nggak perlu ditulis, langsung tulis jawabannya. Sudah? Diskusi dengan kelompok, bukan jawab masing-masing. Diskusi dengan, biar cuma satu jawaban. Misalnya Noel yang tulis, berempat diskusi. Satu saja yang menulis jawaban. Apa lagi? Dapat perbedaan. Ibu yang tulis. Ada
perbedaan tadi, coba? Kira-kira perbedaannya apa? Coba silakan ditulis. Sama saja yang menulis. Supaya sama-sama diskusi. Makanya Bapak kasih kesempatan. Ya, sudah cukup. Sekarang coba dari kelompok sini. Kira-kira mengapa penjualan satu orang menjawab. Mengapa penjualan dari Marvel dan Kristi berbeda? Coba satu yang bisa jawab. Baca yang ditulis. Kekurangan modal. Apa lagi? Apa lagi? Lebih keras lagi suaranya. Apa? Satu-satu. Kritis satu. Apa lagi? Apa lagi? Sama? Kelompok di belakang? Lebih keras lagi suaranya. Kalau berteriak istirahat kuat sekali itu suara. Karena Kristi melakukan penjualan dengan modal yang besar, sedangkan Marvel dengan kecil-kecil. Di sini? Apa? Apa? Jawaban. Karena kedua-dua Kristi besar, dan dua Kristi sama lebarnya, sedangkan Marvel sedikit dan kedua Kristi kecil. Oke. Terima kasih untuk jawaban yang baik dari semua. Tepuk tangan untuk jawabannya. Sekarang kita akan kembali memperhatikan gambar yang dibuat oleh gambar. Maksudnya penjualan dari Kristi dan Marvel. Sekarang nanti yang punya Marvel. Ya. Lagi yang coba Kristi tampilkan sehingga orang lebih menarik mampir di toko Kristi. Ada apa? Ada apa? Poster. Poster berisi apa? Buah-buahan dan sayuran. Berisi apa? Mau menunjukkan apa ini poster? Kuat? Immanuel? Iklan. Itu perbedaannya. Coba lihat. Marvel tidak menulis apa yang dia jual. Sedangkan Kristi menulis. Ini Bapak mau kasih tunjuk beberapa gambar. Ini baca baik-baik. Masing-masing kelompok. Ini coba dibaca dulu. Kemudian sekarang tugas kalian adalah nantinya akan membedakan gambar-gambar yang akan Bapak tampilkan dan coba kalian pilih mana yang termasuk reklame atau iklan, mana yang tidak termasuk iklan. Jadi urutannya gambar 1, gambar 2, dan seterusnya. Coba bedakan. Sekarang amati yang ini. Tulis, apakah gambar ini reklame atau tidak? Tulis di kertas yang Bapak bagikan tadi bagian belakangnya. Jadi tadi kita sama-sama sudah mengelompokkan dan membedakan mana yang termasuk iklan dan mana yang tidak termasuk iklan atau reklame. Sekarang, apa itu reklame? Lebih jelasnya, mari kita simak penjelasannya melalui video berikut. Amati video yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar? Jumpa kembali dalam video pembelajaran Yuk Mengenal Reklame materi SPDB kelas 6. Dalam video pembelajaran ini kita akan belajar tentang reklame dengan Kalau ada yang penting, catat. pelajaran 1 dengan mengamati contoh yang kedua. Yang pertama, apakah kamu pernah memperhatikan papan iklan di pinggir jalan?
papan iklan tersebut disebut dengan reklame. Yuk kita belajar lebih lanjut tentang reklame. Yang pertama adalah pengertian reklame. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Nah, untuk apa reklame itu? Reklame dibuat untuk mengenalkan produk kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki keinginan untuk membeli atau menggunakan produk tersebut. Nah, apa saja sih jenis-jenis reklame atau contoh-contoh reklame itu seperti apa? Nah, perhatikan contoh-contohnya. Reklame. Ini ada contoh-contoh dari reklame. Spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, embalase, plakat. Tadi kan ada yang kalian lihat di gambar, ada yang reklame yang dibilang, ada yang tidak. Ternyata tidak semua reklame itu dibuat untuk menjual atau mendapatkan keuntungan. Ternyata ada reklame yang dibuat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Itu ada dua jenis. Yang satu apa tadi? Untuk apa? Untuk mencari apa itu? Keuntungan. Yang kedua untuk apa yang kedua? Menyampaikan informasi. Sekarang Bapak tanya, jawab spontan, angkat tangan. Menurut pemahaman kalian apa itu reklame? Keyboard dulu satu orang. Nggak baca, tutup buku. Nggak baca silahkan jawab. Tutup buku. Apa itu reklame? Ya, mengenalkan alat untuk mengenalkan suatu produk. Berikut, mau ya? Memperingatkan orang lain. Bisa kan ada peringatan tadi? Gama? Menarik pelanggan dan berbagai macam pengertian dari reklame. Jadi keyboard bilang pengertian, kemudian Noel bilang fungsinya, Gama juga bilang fungsinya. Itu untuk pengertian dari reklame. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini diskusikan di kelompok masing-masing dan dijawab oleh kelompok. Dijawab di kertas yang sudah Bapak bagikan. Reklame itu poster, spanduk. Apalagi itu reklame apa? Diskusi apa itu? Pertanyaannya terus dijawab. Orang-orang Jo. Sama-sama memberikan pendapat ya. Baca pertanyaannya, kemudian coba jelaskan. Kalau sudah, nanti setelah ini dengar instruksi dari Pak Guru. Nah, sekarang ini yang menjadi tujuan tiga kemarin Pak Guru sampaikan untuk membawa handphone. Kelompok yang di sini ini tidak perlu ditulis. Kelompok yang di sini yang sudah download aplikasi Canva, sana sudah, sini sudah. Masing-masing anggota kelompok akan mendesain, kalian akan membuat satu reklame bebas. Tujuannya untuk apa? Bebas. Silahkan pilih sendiri. Mau mengiklankan sesuatu boleh, mau membuat menyampaikan informasi boleh, mau membuat peringatan-peringatan boleh. Coba perhatikan di sini. Setiap kelompok akan bekerja tidak di tempat duduknya. Silahkan cari tempat duduk di lantai. Kemudian dengar, satu kelompok hanya akan menggunakan satu handphone. Jadi perhatikan lagi di sini, kalian akan membuat reklame. Pertama, menggunakan aplikasi Canva. Aplikasi yang sudah Bapak share lalu. Kemudian materi reklame silahkan pilih sendiri. Sudah ditunjukkan tentang contoh-contoh reklame, silahkan pilih.
bebas, tetapi disepakati oleh anggota kelompok. Ya. Cari dulu gitu dari Terus diberikan gambar untuk ganti tulisan ini. Di sini boleh ganti gambar juga, toh? Nanti sebentar lihat gambar mana yang bagus. Boleh taruh stiker, boleh taruh tulisan-tulisan lain yang membuat ini iklan atau reklame ini menarik. Tapi ingat, dibagi tugasnya. Jangan semua cuma ada. Paham? Boleh. Jadi di sini kan ada pilihan-pilihan gambar, boleh diganti. Ini tulisan-tulisan. Silahkan kalau mau ganti tulisan boleh. Tapi diberikan kesempatan. Misalnya sekarang Gibor ganti yang ini. Setelah ini giliran Joy. Habis itu giliran Immanuel. Jadi diberikan kesempatan untuk teman-teman. Nggak apa-apa. Silahkan diberikan kebebasan. Sudah? Boleh? Jangan lupa jangan cuma Gibor sendiri yang pegang handphone. Sudah mendapatkan jenis iklan yang sesuai. Sekarang sudah diberikan kesempatan masing-masing untuk mengisi. Jadi ingat ya, bukan cuma satu orang. Jadi setelah tadi mungkin Solidium pegang handphone, berikut Gama isi apa? Kamu isi gambar, kemudian Kristi mau ganti tulisannya, Kirsa mau ganti tulisannya, silahkan supaya setiap anggota kelompok mendapatkan giliran. Paham? Lanjut. Presentasi satu kelompok yang akan maju di sini terdiri dari satu orang yang akan menjadi moderator. Jadi nanti di satu kelompok yang tampil di depan, satu jadi moderator. Moderator tugasnya adalah mempersilahkan orang yang akan mempresentasikan. Tugas berikut yang kedua, orang kedua, misalnya Mar akan membacakan. Kami membuat iklan ini misalnya, berisikan ini. Jelaskan di situ. Orang yang kedua. Dan selanjutnya moderator akan mengizinkan untuk kelompok lain memberikan pertanyaan. Jadi kelompok yang lain yang tinggal di tempat duduk akan memberikan tanggapan dan pertanyaan. Boleh seperti itu? Ya. Kelompok dengan hasil karyanya. Siapa ini? Kelompok mana? Silahkan maju di depan. Yang jadi moderatornya adalah Noel dan yang akan presentasikan adalah Pale. Silahkan. Maju sini. Maju semua anggota kelompok maju di sini. Semua maju di sini. Bukan cuma dua orang yang maju. Jadi yang mau presentasikan di sini. Yang moderator di situ, yang presentasi di sini. Presentasi. Yang menjelaskan. Yang moderator silakan, Pala. Kelompok lain mohon diperhatikan. Silakan. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil reklame kami yang akan disampaikan oleh kawan-kawan kelompok. Silakan. Saat ini kami akan Terus. kelompok satu Yang akan disampaikan oleh Noel. Ya, silakan Noel presentasikan. Apa yang dibuat? Kita membuat sate ayam yang harganya 10.000 dan nilainya 25%. Itu termasuk reklame apa kira-kira? Diskon. Reklame apa? Poster. Sekarang moderator persilakan kelompok lain untuk bertanya. Moderator. Ini ada pertanyaan. Berdiri, Mak. Berdiri, Pak. Gama. Mark yang menjawab. Kenapa memilih gambar itu? Silakan dulu. Silakan Mark jawab. Kenapa katanya memilih itu? Kesepakatan dari kelompok. Berikut pertanyaan dari kelompok sini.
Bagaimana poster itu dibuat? Bagaimana poster itu dibuat? Marco yang menjawab. Marco geser sedikit. Lagi. Ada yang tertawa. Bagaimana poster itu dibuat? Poster itu dibuat dengan harga. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kelompok 3 mungkin di depan. Ini tanya. Ambil tanya. Kami dari kelompok 3. Akan Akan dijelaskan tentang model. silakan dijelaskan oleh siapa? Akan dijelaskan oleh Ibu. Akan dijelaskan begitu. Dipersilakan orang yang mau menjelaskan. Silakan Ibu jelaskan. Ibu bicara atau tidak? Nggak bisa didengar suaranya sampai di sini. Buka masker karena nggak bisa didengar suaranya. Silakan Ibu jelaskan. Apa yang dibuat, apa isi-isinya di dalam situ, silakan. Ulang. Ini dengan kata kelompok rasa menghina. Karena yang ada di poster ini adalah ikan, nasi goreng, ikan cumi. Manakah yang lebih menarik? Sekarang moderator berikan kesempatan untuk bertanya. Untuk kelompok lain ada yang mau ditanya? Silakan kelompok 1 bertanya. Siapa bertanya? Mar, silakan. Kenapa judulnya Seliranya Nusantara? Jawab, Coy. Kenapa judulnya? Geser lagi sedikit. Geser lagi sedikit. Coy di tengah yang menjawab. Kenapa katanya seleranya Nusantara? Karena itu Ditulis oleh di bawah. Kelompok sini. Tadi siapa yang bertanya? Nama. Sekarang Solideo atau Kristi atau Biasa? Apa? Ya, kelompok ini masih bertanya tentang. Silakan duduk. Sekarang kelompok ini yang kedua. Silakan. Kelompok 2. Terus? Silakan kamu. Di dalam poster ini terisi banyak buah-buahan yang segar-segar. Sudah? Sekarang berikan kesempatan. Silakan. Kelompok sini dulu bertanya. Tadi di bawah, sekarang antara kalian berdua yang bertanya. Silakan. Manuel bertanya. Tadi di sini berarti Noel sekarang bertanya. Diskusi terus bertanya. buah-buah apa yang Buka masker karena buah-buah apa yang ada di dalam gambar tersebut? silakan Tirsa jelaskan. Ada buah apa? Buka masker, nggak bisa dengar suara. Masker nggak jelas. Apa? Ada buah apa di dalam situ kata? Yang bisa Tirsa lihat. Berikut kelompok 1 silakan bertanya Noel. Kenapa nama pasar buah segar setiap hari Minggu? Silakan sudah dia jawab. Kenapa hanya setiap hari Minggu kata dibuka?
Duduk kelompok 2, tepuk tangan. Jangan sulit. Masing-masing ini tolong ambil handphone masing-masing. Kita akan selingan sedikit, akan bermain ini, akan bermain games. Jadi kita selingan sedikit sebelum lanjut. Silakan buka di website atau di Google, ketik tahun. Sudah? 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 Jadi handphonenya dibuat tampilannya mendadak seperti ini. Siap, Bapak buka dulu gamenya. Sudah? Kita selingan dulu dengan ice breaking. Kita coba jawab pertanyaan yang ada di sini. Jadi silakan kalian menebak mana jawaban yang benar. Sama seperti yang tadi. Ini berlomba siapa yang cepat, dia yang menang. Dalam waktu 10 detik akan menebak mana jawaban yang benar. Ya, pin, masukkan nomor pinnya 326, masukkan pinnya 326. Sabar, enggak usah diulang, cukup Bapak yang bicara dulu. 326 696 6966. Bapak baca 326 6966. Ya. Oke, enter. Sudah? Silakan masuk. Enter. Sudah? Di sini baru beberapa yang masuk, yang lain belum. Sudah? Ya, sudah mulai masuk. Sudah langsung masuk, langsung enter. Tulis nama, langsung enter. Team Fire, Marvel, Fallen Keyboard, Team Ocean, Valerina, Grey Choi, Sunshine, Noel, Gamma, Solideo. Ready? Landscape begini boleh, portrait begini boleh, karena ini akan menebak jawaban yang benar. Kita mulai. Pertanyaan nomor 1. Ya, bersiap. Dalam 10 detik tebak jawaban yang benar. Yang satu tim bekerja sama. Buka benar. Ya, salah. Kita benar. 3. Selanjutnya, Habang. silakan jawab. Sudah? Ini Manuel belum menjawab. Sudah? Pertanyaan ketiga, pilih benar atau tidak. Ikan bernapas dengan paru-paru. Betul atau salah? Betul warna biru, salah warna merah. Ikan bernapas dengan paru-paru. Betul atau salah? Jadi ikan bernapas dengan paru-paru. Seharusnya jawabannya salah. Pertanyaan nomor 4. Ciri-ciri dari cecak. Dari cecak A, merah berkaki 2, biru berkaki 4, kuning berkaki 1, hijau berkaki 5. Biru berkaki 4. Biru. Oh ya biru. Merah kayak gitu. Soal terakhir, ini yang bisa dibaca soal mau baca. Bisa. Nomor 5, makanan dari ayam. Makanan ayam. Merah benih, biru ikan,
kuning durian, hijau biji-bijian. Ya, selesai. Kita akan lihat hasil skornya, tim mana yang menang. Ready? Juara 3 tim Sunshine. Angkat tangan 3 orang tim Sunshine. Juara 2 tim Ocean. Juara satunya adalah tim Fire. Mana Fire? Angkat tangan. Tepuk tangan untuk ketiga tim. Tepuk tangan semua. Jadi tadi itu kita sedikit untuk bermain games. Selanjutnya, Bapak mau lanjut dengan pertanyaan sedikit. Ini coba kalian jawab. Itu handphone sudah selesai, dimatikan dulu. Nah, manusia tadi kan Bapak bilang ada pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Timor. Itu untuk mendapatkan apa? Uang dipakai untuk apa? Kebutuhan. Hari. Kira-kira kebutuhan paling pokok dari manusia itu minum apa lagi dan sebagainya. Ternyata kebutuhan dari manusia itu dibagi 3 jenis. Yang pertama kebutuhan primer yang tadi ada di soal. Yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga itu kebutuhan tersier. Pengertiannya masing-masing adalah ini. Sambil simak pengertian dari kebutuhan primer. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok yang mutlak yang dipenuhi oleh semua manusia, yaitu pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kebutuhan primer ini merupakan hal yang paling penting untuk dipenuhi guna melanjutkan keberlangsungan hidup. Jadi paling utama kita harus penuhi adalah kebutuhan apa? Primer. Selanjutnya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan selanjutnya setelah kebutuhan primer sebagai pelengkap atau tambahan yang dipenuhi. Kebutuhan sekunder ini sebagai tambahan atau pelengkap agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Misalnya, kebutuhan utamanya kita adalah pakaian. Pakaian, terus ada rumah. Selanjutnya, setelah dapat pakaian, apa lagi kebutuhan tambahan lainnya? Makanan itu kebutuhan apa tadi? Primer. Kalau sekundernya adalah baju yang seperti apa? Baju kan kita kalau kebutuhannya yang penting sudah punya baju. Tetapi kalau untuk melengkapinya, bajunya harus apa? Harus bagus. Harus mewah. Kemudian kebutuhan tambahan lainnya. Kebutuhan tambahan lainnya apa? Apa? Kursi. Perlengkapan di dalam rumah. Kemudian untuk pergi keluar dari rumah mobil. Itu termasuk dalam kebutuhan sekunder. Dan yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Baca sama-sama. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang sering sebagian orang disebut kebutuhan akan sesuatu yang bersifat mewah. Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang dipenuhi terakhir. Tujuan dari pemenuhan kebutuhan tersier ialah supaya makanan dan kebutuhan ini bertujuan sama dengan tidak semua orang memenuhi kebutuhan tersier yang tersebut. Apa contohnya kalau tersier? Emas. Mewah, berlian. Handphone sekarang itu apakah kebutuhan yang mewah atau harus ada? Handphone itu kalau untuk orang-orang sekarang harus ada karena kan butuh komunikasi. Jadi handphone ini termasuk pelengkap. Jadi kebutuhan sekunder. Apalagi laptop boleh masuk di sini. Apa? Radio jadi sudah berlian tadi sebelah apa lagi? Meja dan sebagainya. TV juga bisa masuk. Itu kan kebutuhan yang bisa dikatakan ini mewah. Jadi sekarang Bapak mau tanya. Ini untuk contoh-contoh. Contoh kebutuhan dari primer meliputi sandang pangan, itu makan makanan dan baju.
rumah, pendidikan, dan lain-lain. Pendidikan itu kebutuhan utama. Contoh kebutuhan sekunder. Contoh-contoh kebutuhan sekunder yang lain adalah akses kesehatan, kemudian pendidikan, hiburan, seperti kalau pergi nonton bioskop, pergi mall, mandi kolam, itu termasuk kebutuhan sekunder. Dan kebutuhan tersier, contoh kebutuhan ini adalah seseorang yang memiliki penghasilan atau orang kaya, kemudian membeli perhiasan, sepeda, hingga mobil mewah. Jadi ini mana yang paling, sekarang coba masing-masing kelompok dari kelompok ini, mana yang paling penting dari ketiga ini? Primer. Di sini mana yang paling penting? Yakin? Sana mana yang paling penting? Primer. Jadi hanya kelompok ini menjawab kebutuhan paling penting sekunder. Biar ada handphone, pakai handphone. Biar nak makan, yang penting ada handphone. Di sini, toh, biar enak pakai baju, yang penting ada. Ini kelompok sini. Gambar terutama, toh. Apa tuh kebutuhan paling utama? Apa? Kebutuhan apa yang paling utama? Kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Primer. Di sini jelas sekali dapat tulis dan tadi dia jawab. Ini contoh-contoh dari kebutuhan yang ada di sini. Nah sekarang Bapak mau bagikan kertas lagi. Ini lembar kerja. Silahkan kalian tuliskan. Ini di masing-masing kelompok lagi. Tulis di bagian belakang. Sekarang mau ditulis, mana tulis? Jawab pertanyaan ini. Diskusikan dengan kelompok. Silahkan jawab. Aku ganti. Kanan. Oh, mungkin dari sebelah. Bawah. Tidak, silahkan. Membeli, menjual, membeli, menjual, nomor 3. Nomor 3. Kanan. Orang tua. Sekarang coba perhatikan di sini. Ini yang kelompok sedikitnya kelompok. Sekarang kita coba sama-sama jawab bersama. Manakah yang lebih prioritas dari 3 ragam kebutuhan ekonomi tadi? Kebutuhan apa? Primer. Yang paling utama adalah kebutuhan primer. Kemudian setelah menentukan prioritas atau setelah memilih kebutuhan primer, bagaimana cara agar kita dapat memenuhi kebutuhan tersebut? Membeli, menjual. Apa? Kelompok sini jawab apa? Ada jawaban? Nomor 2? Tak kedengar. Apa? Bekerja untuk mendapatkan hasil dan membeli. Kelompok sana apa? Nomor 2 jawabnya? Nomor 2 jawab. Ada di baca di situ. Apa? Mencari uang. Nomor 3, siapakah yang memenuhi ragam kebutuhan Anda sekarang? Orang tua. Ada yang sudah bekerja? Masih orang tua yang memenuhi. Nomor 4, bagaimana kamu menghargai kebutuhan yang sudah terpenuhi? Misalnya orang tua memberi makan, memberi pakaian. Bagaimana cara menghargainya? Apa lagi?
Berterima kasih. Bersyukur. Dan masih banyak lagi. Terakhir, sikap apa yang akan kamu lakukan terhadap orang yang telah memenuhi kebutuhanmu? Terima kasih. Bersyukur. Hampir sama dengan jawaban yang keempat. Jadi, coba perhatikan di sini. Malen. Sudah? Sekarang perhatikan kembali di sini. Setelah belajar tadi, kira-kira ada hal penting apa yang boleh kita dapatkan? Belajar apa? Berarti belajar membuat iklan, bukan mendapatkan iklan. Kan yang Bapak tanya, apa yang kita dapatkan hari ini? Jawaban dari Manuel iklan. Bapak memberikan iklan? Apa yang Bapak berikan? Pelajaran tentang iklan. Atau apa tadi katanya? Katanya apa tadi? Iklan atau apa? Reklame. Itu yang dari tadi dibahas. Baru selesai sudah. Kemudian setelah itu apa lagi yang dipelajari? Di dalam kelompok apa yang kalian dapat? Kerjasama. Apa lagi? Kebersamaan. Diskusi. Dan banyak lagi. Kemudian dari presentasi tadi apa yang kalian dapatkan? Pembelajaran. Kemudian materi apa lagi? Bertanya. Apa lagi? Keberanian. Dan banyak hal yang bisa didapatkan. Rating 1 sampai 10 pembelajaran hari ini 10. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Sekarang pertanyaan yang Bapak berikan tadi di awal akan kembali diberikan sekarang. Silahkan kalian jawab di buku yang tadi, yang dipakai pertama kali. Ya, sekali lagi. Jadi primer itu kebutuhan apa? Kebutuhan paling pokok. Sekunder itu tambahan. Tersier itu kemewahan. Jadi itu 3. Ingat-ingat, nanti setelah pulang di rumah, kalian akan Bapak berikan tugas menggunakan aplikasi Canva, membuat 3 poster. Poster tentang kebutuhan primer, poster tentang kebutuhan sekunder, poster tentang kebutuhan tersier. Yang mau ditaruh di poster adalah gambar-gambarnya. Yang primer itu apa semua, yang sekunder itu gambarnya apa semua, tersiernya gambar semua. Cuman gambar, tapi taruh keterangan di atas. Ini kebutuhan primer. Kemudian pindah lagi, ini kebutuhan sekunder, dan yang terakhir kebutuhan tersier. Gambarnya kan ini pakai aplikasi Canva. Silakan download dulu di Google gambarnya, baru masukkan ke dalam poster di Canva. Bisa seperti itu. Nanti, kalau dari aplikasi ada, boleh pakai dari aplikasi. Bisa? Kalau sudah, lepas dulu itu alat tulis. Jawaban nanti setelah ini dikumpul. Sekarang karena tadi kita sama-sama belajar tentang keyboard dan kelompok 3, perhatikan di sini. Kita belajar tentang hasil-hasil kebun. Ada sayur dan buah. Tahu itu lagu lihat kebunku? Kita nyanyi sama-sama dengan berani dan semangat berdiri kita nyanyi. Lihat sama-sama. Lihat 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku serang semua, malah melatih semuanya indah. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini.